murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas tentang We Can Do It and We Will Do It, yang merupakan lanjutan dari chapter 2 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, kali ini kita fokus ke halaman 27 sampai halaman 28. So, my awesome students, are you ready to study? Let's get started! Alright, murid ibu silakan buka buku halaman 27. Observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. Kita baca perintah ya. We will play the roles of the students in the conversations to say what they will or will not do. Kita akan bermain peran sebagai murid di dalam percakapan untuk mengatakan apa yang mereka akan atau tidak akan lakukan. So, murid ibu, intinya kita akan membahas tentang will or will not do. Oke. Sebaiknya ibu kasih stabilo deh. Sebentar ya. Oke. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversations. Second, we will repeat the conversations after him or her sentence by sentence. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversations. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca percakapan. Kedua, kita akan mengulang percakapan setelah guru kita, kalimat demi kalimat. Kemudian, di dalam kelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. Nah, ingat ya, listen, dengarkan, repeat, ulang, dan play the roles of the speaker, bermain peran. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyatakan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Oke, ayo murid ibu, dengarkan ibu dan jangan lupa ulang. Udin, will you help me to bring this book? Sure. Udin, maukah kamu membantuku untuk membawa buku ini? Tentu. Percakapan kedua. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Dayu, kamu lewat rumah Udin, kan? Maukah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Tolong. Nah, jadi please ini tolong, minta bantuan gitu deh, gitu ya. Dan tentu saja saya mau. Oke, kita lanjut. Halaman 28. Ini dia. Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea, please? Sure. With or without sugar? Siti, saya harus menemui kepala sekolah sekarang. Maukah kamu membelikan saya teh dingin atau teh es ya gitu ya? Tolong. Tentu. Dengan atau tanpa gula? Oke, kita lanjut. Nanti ibu akan jelaskan tensesnya ya. Kita baca dulu. Benny, will you close the window please? Certainly, sir. Benny, maukah kamu menutup jendela? Tolong. Tentu saja, Pak. Edo, will you do this for me, please? I'll make the table. Yes, ma'am. I will. Edo, maukah kamu melakukan ini untuk saya? Sudikah atau maukah ya? Tolong, saya akan membuat, di sini bukan membuat table ya, tapi merapikan meja.
Tentu ma, iya ma, saya mau. Oke. Nah, sudah ada 5 percakapan yang menggunakan modal will. Ibu tandai ada modal will pada percakapan kelima. Untuk percakapan ketiga juga ada modal will. Kemudian percakapan sebelumnya kita juga lihat lagi, percakapan pertama ada will di sini dan percakapan kedua ada will. Kemudian juga diikuti oleh kata kerja. Kalau di sini ada hope, ini ada give. Oke. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan penggunaan modal will. Ya, Ibu tulis dulu deh. Oke, sebentar. Nah, supaya jelas, Ibu besarkan dikit. Ada penggunaan modal will. Pada pelajaran atau video sebelumnya, kita sudah membahas modal can. Nah, sekarang kita membahas tentang modal will. Ibu ulangi ya. Nah, apa guna dari modal will ini? Murid Ibu, penggunaan modal will yang sudah Ibu stabilo ini itu memiliki fungsi di mana gunanya untuk requesting dan offering, meminta atau menawarkan. Berbeda dengan can. Kalau can minggu lalu atau video sebelumnya sudah Ibu jelaskan, ini menunjukkan ability, kemampuan, kesanggupan. Atau yang dimaksud adalah maknanya menjadi bisa. Saya bisa ini, saya bisa itu. Oke. Nah, tapi keduanya memiliki persamaan. Apa persamaan dari modal ini? Persamaannya sama-sama diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Will juga begitu ya. Verb 1. Sebagai contoh, will you help? Help ini adalah kata kerja. Will you give? Give ini adalah kata kerja. Nah, kalau kita meminta, kita bisa gunakan will. Jadi artinya di sini bukan akankah, tapi bisa artinya menjadi maukah. Menawarkan juga. Coba perhatikan ini, Ibu kasih contoh. Here we go. Nah, request and offer. Will juga sering dibuat dalam bentuk interrogative sentence. Kegunaannya adalah untuk membuat permintaan atau juga menawarkan secara sopan. Sebagai contoh, will you walk the cat, John? Will you have a cup of coffee, Jim? Nah, maukah kamu mau secangkir kopi? So, ini artinya requesting. Kemudian, will juga bisa untuk menunjukkan ability atau willingness. Ability itu adalah maksudnya di sini untuk mengungkapkan atau menanyakan tentang kemauan seseorang serta kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, Ibu kita kembali lagi ke sini. So, di sini makanya artinya bukan akan tapi mau. Maukah kamu membantu saya? Maukah kamu memberikan? Nah, karena will di sini requesting dan offering, bukan untuk menunjukkan makna future tense atau akankah, begitu tidak ya. Oke, kita lanjut ke percakapan berikutnya. Di sini juga ada will you dan by ini adalah kata kerja bentuk pertamanya. Begitu juga dengan ini, will you close the door. Close adalah kata kerja bentuk pertama. Do juga kata kerja bentuk pertama dari percakapan 5 ini. Makanya artinya maukah kamu melakukan, maukah kamu menutup pintu. Jadi bagaimana menurut Ibu? Apa guna will? Kita kembali lagi. Guna will di sini adalah untuk meminta atau menawarkan. Sekarang Ibu beri contoh pattern ya. Pattern dari penggunaannya. Bagaimana caranya? Will diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Mana contohnya tadi? Kita ambil saja contoh ini. Will you give this note to me? Nah, kasih contoh.
Oke. Will you give this note to him ya, bukan to me ya. Oke. Mana will? Ini adalah will atau modal. Mana kata subjeknya? Subjeknya adalah you. Nah, Ibu ini kan. Mana kata kerja bentuk pertamanya? Ini adalah bentuk pertamanya, Ibu garis bawah. Will you give? Bagaimana kalau subjeknya bukan you, Bu? Bisa. Will, namanya mungkin Rani. Will Rani give this note to Ahmad misalnya? Oke, nama orang lebih besar ya. Maukah Rani memberikan catatan ini kepada Rahmat? Nah, will adalah modal. Rani merupakan subjeknya, kemudian give adalah kata kerjanya. Oke, bisa kan? Begitu. Atau mau ganti lagi, Bu, subjeknya ada lebih dari 2 orang, boleh saja, tetap saja dengan will. Will, maukah teman-teman saya misalnya? My friend. Nah, friendnya banyak. Give this, misalnya bukunya juga banyak nih. Give notes to, kepada siapa misalnya? Kepada siapa? Aduh. Pada mereka atau siapa ya, terserah kamu di sininya nanti. Yang penting di sini adalah friends-nya merupakan subjek yang banyak di sini, ada S-nya. Tetap saja kata kerjanya bentuk pertama. Beginilah pattern-nya murid Ibu. Apa itu pattern? Pola yang harus kamu ikuti untuk membuat pertanyaan menggunakan will yang maknanya untuk meminta atau menawarkan. Kalau mau diterjemahkan bisa diterjemahkan dengan arti mau, maukah. Oke, jadi lihat perbedaan pelajaran kita dengan minggu lalu atau video Ibu sebelumnya, penggunaan can. Nah, kamu bandingkan, kamu pahami lagi, kamu baca lagi, kamu gunakan setiap hari. Oke, murid Ibu, sekian dulu materi kita tentang will dan will not. Nah, semoga kamu paham dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.